Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia dengan NIM 25090015029 dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan 5 jenis-jenis tulisan ilmiah. Yang pertama ada makalah, kedua artikel ilmiah, ketiga laporan penelitian, keempat skripsi, kelima tesis, dan keenam ada disertasi. Tulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan fakta, data, dan metode ilmiah serta menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Tujuannya untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian, atau pemikiran secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Makalah adalah karya tulis ilmiah sederhana yang biasanya dibuat oleh pelajar atau mahasiswa. Isinya membahas suatu topik berdasarkan studi pustaka atau data sederhana. Makalah sering digunakan untuk tugas sekolah atau tugas kuliah. Kedua, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang dipublikasikan di jurnal atau media ilmiah. Biasanya berisi hasil penelitian atau kajian teori. Bahasanya formal, ringkas, dan mengikuti struktur tertentu seperti abstrak, pendahuluan, metode, dan kesimpulan. Ketiga, ada laporan penelitian. Laporan penelitian berisi hasil penelitian secara lengkap dan sistematis. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Tujuannya untuk melaporkan proses dan hasil penelitian secara detail. Keempat, ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 sebagai syarat kelulusan. Isinya merupakan hasil penelitian mandiri dengan bimbingan dosen. Skripsi lebih mendalam dibandingkan dengan makalah. Kelima, ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah untuk jenjang S2 atau magister. Penelitiannya lebih kompleks dan analisisnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Biasanya menghasilkan temuan baru atau pengembangan dari penelitian sebelumnya. Keenam, ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah untuk jenjang S3 atau doktor. Ini adalah tingkat tertinggi dalam karya ilmiah, harus menghasilkan kontribusi baru dalam ilmu pengetahuan. Jenis-jenis tulisan ilmiah memiliki perbedaan yang cukup jelas, terutama dari segi tingkat kedalaman pembahasan, tujuan penulisan, serta jenjang pendidikan yang menggunakannya. Dimulai dari makalah yang bersifat sederhana dan sering digunakan untuk tugas kuliah, kemudian artikel ilmiah dan laporan penelitian yang lebih sistematis, hingga skripsi, tesis, dan disertasi yang menuntut penelitian lebih mendalam dan kompleks. Meskipun berbeda-beda, semua jenis tulisan ilmiah memiliki kesamaan, yaitu disusun berdasarkan data dan fakta, menggunakan metode ilmiah, serta ditulis dengan bahasa yang baku dan terstruktur. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, keberadaan tulisan ilmiah sangat penting dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mulai dari tulisan ilmiah, seseorang dapat menyampaikan ide, gagasan, serta hasil penelitian dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Tulisan ilmiah juga melatih kita untuk berpikir secara kritis, logis, dan objektif dalam melihat suatu permasalahan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu memahami dan menguasai cara penulisan ilmiah dengan baik. Dengan begitu, kita tidak hanya mampu menyelesaikan tugas akademik, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di masa depan. Dari berbagai jenis tersebut, perbedaannya terletak pada tingkat kedalaman penelitian, tujuan, dan jenjang pendidikan. Semakin tinggi tingkatnya, semakin kompleks dan mendalam pembahasannya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang jenis-jenis tulisan ilmiah dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.